belajar harus belajar menghitung. Nah, jadi harus tetap kuat ya. Iya. Oke, kita lanjut dengan kita ke pelajaran. Jadi yang berikut itu adalah konversi satuan su. Jadi konversi satuan su. Nah, ini adalah satuan dari besaran pokok yang keempat ya, yaitu su. Nah, tadi Kakak Pati sudah perkenalkan termometer dengan depo skala-skalanya, dan ada 4 termometer dan 4 macam skala termometer ya. Nah, kita akan belajar itu. Iya. Iya, oke. Jadi ingat ya, di Celsius itu kalau 0 kan Kelvin itu kan 273. Nah, oke. Maka kalau Celsius itu dia 10 derajat Celsius, maka di Kelvin itu kita tinggal tambahkan dengan 10. Jadi Kelvinnya 273 itu tambahkan 10 menjadi 283 ya, 283 karena tambah 10 ya, seperti itu. Paling gampang 20 derajat Celsius ini sama dengan berapa Kelvin? T-nya sama dengan 20 dengan 273. Nah, jadi hasil terakhirnya itu adalah 293 Kelvin. Nah, seperti itu. Dari 65 derajat Celsius ini sama dengan berapa Kelvin? Berapa Kelvin? Nah, caranya itu kita tinggal tambah ya. Sekali lagi caranya kita tambah. Jadi dia perumusnya itu seperti ini. Nah, suhu Kelvin T besar itu sama dengan T kecil atau suhunya Celsius ditambah dengan dia punya. Jadi di Kelvin itu 273. Jadi 65 tambah 273 jadi 238, satuannya Kelvin ya. Nah, yang berikut itu sebaliknya kalau dari Kelvin ini, dari Kelvin misalnya itu ada 500 Kelvin ini sama dengan berapa derajat Celsius. Nah, berarti kita tinggal kurangkan 500 itu kan Kelvin punya, berarti kalau mau bawa ke Celsius berarti tinggal kurangkan dengan 273 ya, tinggal kurangkan dengan 273. Jadi T kecil sama dengan suhunya Kelvin dikurangi dengan 273, jadi 500 kita kurangkan dengan 273, ini sudah Celsius ya. Oke, jadi 227 derajat Celsius ya. Oke ya. Nah, bagaimana dengan dia punya konversi selain Celsius dengan Kelvin, itu Fahrenheit dengan Reaumur. Nah, di sini Kakak Pati kasih ringkasan untuk bisa ingat. Itu tabelnya seperti ini. Dari tabelnya kita mulai dari kita susun seperti ini. Jadi ini konsep yang adik-adik harus ingat, bahwa ini suhu yang kesana juga kita bikin skala termometer ya. Dari yang pertama ini Celsius. Celsius ini kalau tadi kita bawa ke Kelvin ya, Celsius ini kalau kita bawa ke Kelvin itu tadi tinggal tambahkan Celsius ditambah dengan 273 ya. Ingat ya, kalau dari Celsius mau ke Kelvin berarti kita tinggal tambah 273. Sebaliknya dari Kelvin ya, dari Kelvin kalau kita mau bawa ke Celsius ini ya, ini kolomnya Celsius, ini kolomnya Reaumur, kolomnya Fahrenheit, ini kolomnya Kelvin. Jadi kalau dari Kelvin ini kalau kita mau bawa ke Celsius ini berarti ke sini, berarti kita suhunya Kelvin kita kurang dengan
273, itu sudah kembali ke Celcius ya. Itu yang pertama yang kita tidak belajar barusan. Nah, bagaimana kalau dengan Fahrenheit dengan Reaumur? Kalau Fahrenheit dan Reaumur juga sama, misalnya dari Celcius ke Reaumur, karena perbandingannya itu 80 dengan 100 tadi skala ya. Jadi Reaumur tuh 80 tuh kita bisa tulis 4/5. Kita tinggal kalikan 4/5, itu sudah dapat di Celcius. Nah, sebaliknya juga begitu. Kalau dari Reaumur ini ke Celcius seperti ini, tinggal dibalik. Kalau di atas tadi 4/5, maka di ini 5/4. Nah, itu sekali ada Reaumur ya, itu dapat. Nah, ini yang kedua. Jadi ini yang kedua. Nah, yang ketiga ini kita hitung dari Celcius ya, dari Celcius ke Fahrenheit ya. Celcius ke Fahrenheit ini 9/5, kita pakai 9/5 kali Celcius ditambah dengan 32. Nah, atau sebaliknya itu Fahrenheit kalau ke Celcius berarti tadi di atas ini 9/5 Celcius tambah 32, maka di sini 5/9. Lalu tuh Celcius itu dikurangkan dengan angka 32. Nah, contoh soalnya seperti ini. Kita bawa 50 derajat Celcius. Ini berapa Fahrenheit ya? Jadi 50 derajat Celcius ini berapa Fahrenheit? Ya, 50 derajat ini berapa Fahrenheit? Maka kita pakai ini ya, Fahrenheit kan 9/5 Celcius tambah dengan 32. Jadi 9/5 dari yang ini 9/5 kali Celcius ya, Celcius itu tadi 50 ya, maka 50 9/5 kali 50 ditambah dengan 32. Nah, adik-adik di sini ingat, di sini ada tambah di sini dan di sini ada perkalian di sini. Maka yang pertama dikerjakan dulu adalah yang ada perkaliannya ya. Yang ini kita selesaikan dulu. Ya. Yang ini kita selesaikan dulu. Nah, 5 dengan 5 habis tinggal 90 ya. Oke. Terus kita tinggal tambahkan dengan 32 sebelahnya, dia tambah 32. Hasilnya itu 122 Fahrenheit ya. Ini 50 derajat Celcius sama dengan kalau di Fahrenheit berarti 122 ya. Ya. Oke, berikut lagi. Misalnya dari kita bawa ditanyakan dari 40 derajat Celcius. Nah, ini kita diminta ke Reaumur, maka kita pakai 4/5 Celcius ini. Berarti 4/5 kali 40 ini sini. Pakai konsep yang ini, maka yang ini kali 40. Itu sudah Reaumur ya. Satuannya Reaumur. Nah, oke. Jadi ini kita tinggal 16 tambah 01 di sini jadi 16/5 ya. Oke, 160 dibagi 5 32. Satuannya L ya. Ya. Oke, berikut lagi. Contoh berikut itu adalah kita mulai belajar misalnya 50 derajat Celcius ini kita akan bawa ke masing-masing. Jadi ini 50 derajat Celcius, 50 derajat Celcius ini. Nah, ini sama dengan berapa Reaumur ya, berapa Reaumur. Nah, kita tinggal hitungnya di sini. Jadi pakai rumus yang ini 4/5 kali Celcius ini, sehingga kita tulis 4/5 kali dengan Celcius punya suhu itu tadi 50 ya, berkali 50. Nah, sama dengan ini 5 habis dengan 0, jadi 40. Ini sudah di Reaumur ya, satuannya Reaumur. Jadi satuannya Reaumur kita tulis di sini Reaumur ya. Nah, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua ini 50 ini
50 derajat Celcius kita akan bawa ke Fahrenheit ya. Sekarang kita akan bawa ke Fahrenheit. Nah, maka kita tinggal pakai ini 9,5 kali dengan ya, sini kali dengan Celcius ya, berarti kita kalikan dengan Celciusnya tadi 50, jadi kali 50 ditambah dengan 32. Jadi kakak Pati sudah bilang kerjakan dulu yang ada perkalian atau pembagiannya. Jadi ini 5 dengan 5 habis, tinggal 90 tambah 32. Jadi ini sama dengan 90 tambah 32 ya. 90 tambah dengan 32 itu sama dengan 122. Satuannya sudah di Fahrenheit ya. Ditanya Fahrenheit. Oke ya. Oke, itu contoh-contoh yang kita bisa kerja dari Celcius ke suhu yang lainnya. Nah, silakan adik-adik di sini coba kerjakan yang nomor atau dengan ini 40 reamur. Berarti di sini sekarang 40 ya. 40 reamur ini. 40 reamur ini. Nah, bawa ke Celcius, terus bawa ke Fahrenheit dan bawa ke Kelvin ya. Silakan. Nah, yang berikut adalah 41 Fahrenheit ini ya, 41 Fahrenheit ini. Silakan bawa ke Celcius, habis itu bawa ke reamur, 2 itu saja. Dan yang terakhir adalah 173 Kelvin ini, berarti 173 Kelvin ini silakan bawa ke Celcius dan silakan bawa ke reamur ya. Ya, itu ya. Silakan catat soalnya dulu yang ini. Jadi pakai tabel yang ini, pakai tabel yang satu ini. Jadi pakai tabel yang ini, lalu ambil suhunya ini, silakan dicoba-coba ya, karena harus dicoba, harus diulang. Jadi belajar menulis kembali dan menghitung. Jadi 50 derajat Celcius ini, 50 derajat Celcius ini sama dengan berapa reamur, sama dengan berapa Fahrenheit, berapa Kelvin. Nah, yang berikut adalah 40 reamur ya, 40 reamur ini berapa Celcius, berapa Fahrenheit, berapa Kelvin. Nah, yang ketiga adalah 41 Fahrenheit ini berapa Celcius dan berapa reamur. 173 Kelvin sama dengan 173 ya, 173 Kelvin ini sama dengan berapa Celcius dan berapa reamur ya. Ya, harus dicoba, harus belajar melatih ya. Kalau tidak mau melatih ya sudah, maka hasil belajarnya akan minim ya. Oke, dengan berikutnya ini untuk konversi satuan kuota arus listrik, intensitas cahaya dengan jumlah saat ini kakak pakai akan bahas di video berikutnya ya. Oke, akhirnya kita sudah selesaikan untuk yang bagian ini ya. Akhirnya kita sudah menyelesaikan bagian besaran pokok, yaitu mulai dari besaran dan satuannya, habis itu pengukuran dan alat pengukuran, dan yang berikut itu adalah konversi. Kita sudah selesaikan dan sekarang kita masuk ke evaluasi. Iya, jadi semoga kita ingat sampai mati ya pelajaran-pelajaran ini. Janganlah janji sampai mati, merindu dengan namaku, bulan so di situ aku, harapan cinta sampai mati. Iya, jadi ini adalah tabel kontrol belajar. Jadi kita mulai evaluasi ya.
kita sudah, yang pertama adalah panjang, ini satuannya kita sudah belajar, masa satuannya kita sudah belajar, waktu satuannya kita sudah belajar, suhu kita sudah belajar. Nah, yang belum itu adalah kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah saat ini juga belum. Tadi satuannya, no, ini kan soal satuan, ya. Ingat, konsentrasi di sini, konsentrasi ke sini. Jadi bukan ini belum, ini satuannya kita sudah belajar ya. Jadi ingat. Nah, yang berikut itu adalah untuk konversi satuan ini. Panjang sudah, masa sudah, waktu sudah, suhu sudah. Yang belum adalah kuat arus listrik, intensitas cahaya dengan jumlah saat, yang belum. Nah, yang berikut itu pengukuran. Pengukuran ini Kakak Pati sudah jelaskan, panjang, terus masa, waktu, suhu. Yang belum itu adalah, yang belum itu kuat arus listrik, intensitas cahaya dengan jumlah saat. Ini alat-alat pengukurannya Kakak Pati belum jelaskan. Dan yang berikut itu adalah notasi ya. Di sini notasi ini belum, Kakak Pati belum jelaskan ya semua. Yang kolom ini Kakak Pati belum jelaskan ya. Nah, sekarang contoh soal. Contoh soal ini untuk yang panjang sudah, masa sudah, waktu sudah, suhu sudah, kuat arus listrik belum ya, kuat arus listrik ini belum, intensitas cahaya belum, jumlah saat belum ya. Kita jospan dulu, kita jospan karena kita sudah pusing. Maka adik-adik jangan pernah lupa untuk menghibur diri. Jadi dengan menghibur diri itu ya mengurangi beban pikiran. Karena apa? Dong bilang fisika itu berat, memang ya berat itu seperti yang kita harus hitung ya, hitung. Maka kepala kita juga semakin berat. So, iya.